jangan sampai Anies bisa maju di Jakarta. Kenapa? Karena kalau dia maju, kemungkinan besar dia menang. Kemungkinan besar untuk bisa mengalahkan dia diperlukan. Jangan sampai Anies jadi gubernur tahun ini. Ini ya, jangan sampai Anies dikasih panggung lagi tahun ini. Ini ku kasih tahu buat kalian yang ingin menguasai Indonesia di tahun 2029 nanti, Anies Baswedan jangan dikasih panggung mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Sepertinya pasukan Mulyono sangat takut sekali dengan Pak Anies Baswedan jika nanti akhirnya PDI mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena sudah banyak sekali ya terlihat, bahkan buzzer dari PSI pun mengatakan dan menginginkan gitu ya Ahok yang maju, bukan Pak Anies Baswedan. Dan juga Bung Kodari yang waktu itu sempat debat dengan Bung Refli Harun, yang dimana Bung Kodari ngotot banget gitu ya kalau PDI itu harusnya mengusung Ahok bukan Anies. Dan disitu pun langsung ditangkis oleh Bung Refli Harun kalau Bung Kodari ini sangat ketakutan jika Pak Anies maju. Kenapa sih kok pada ketakutan jika Pak Anies maju di Pilgub DKI? Karena nama Pak Anies Baswedan akan tetap naik di atas, dan nanti ketika 2029 Pak Anies dengan mudah untuk bisa maju lagi di Pilpres. Tentu hal itu akan menjadi lawan yang sangat berat untuk Pak Prabowo ataupun Gibran yang akan maju di Pilpres 2029. Nah teman-teman semua, di mana jika ada pemimpin yang baik dan pro dengan rakyat, pasti pemimpin itu yang akan dipilih juga oleh rakyat. Tapi yang jadi masalah, untuk maju di Pilgub ataupun Pilpres itu membutuhkan kendaraan yang disinilah seringnya adanya penjegalan. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh welo-welo. Iya, jadi mau Kodari ini takut banget sih sama Anies. Nggak takut. Takut Anda kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut? Oh takut. Ini data historis. Ini kelihatan. Awalnya Anies menang, Weh, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Itu Oh, nggak kenapa sih, takut, heran? maju aja. Kita bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 partai mengatakan politik. bahwa Anies ini akan Bagaimana menang. saya sih Anda jadi Sudah orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang, Nggak heran takut. saya. Oke. Cuma Cuma dengan mengoreksi Anies datanya kok Pak Iwan takut. aja. Ya contoh welu-welu juga ya kalau Bung Kodari ini takut jika Anies maju, udah itu aja lah pokoknya. Tapi sampai hari ini gue nggak percaya sih survei-survei dari Bung Kodari ini, sangat tidak percaya. Entah kenapa. Kita lanjut guys. Ya, gonjang-ganjing pilkada berbuah ramai jagat politik. Ketika dikabarkan PDI Perjuangan akan mendukung Anies, maka Mulyono pun kepanasan dan mengirimkan bom-bom nuklir. Ngeri ya. Itu dia. Asik sih. Begitu Airin dicalonkan, Golkar pun kupak-kapik. Ya itulah politik pragmatis yang terjadi di negara kita sejak Mulyono menjadi Raja Jawa. Mau diapain? Ya kan? Sabar. Gitu kalau saya sih. Mari terus kita hadirkan sengatan-sengatan untuk mengubah wajah politik kita yang dikuasai para oligark yang tidak punya hati, yang tidak peduli apapun. Karena Mulyono ini didukung sama OKB, orang kuasa baru, yang perilakunya mengalahi Jaksa Agung, Kapolri, ya kan, Panglima TNI. Nah, orang kuasa baru ini kan proksinya Mulyono gitu ya. Inilah yang membuat gonjang-ganjing pilkada di banyak daerah. Agendanya kebanyakan agenda pribadi dan agenda Mulyono, bukan agenda tuannya gitu. Makanya tuannya juga ngamuk-ngamuk nih. Ya, misalnya dengan revisi undang-undang pilkada kemarin katanya nggak happy gitu. Jadi mari kita saksikan bagaimana ujungnya perpolitikan Indonesia hingga 20 Oktober ya. Yang pasti masih gonjang-ganjing sih. Tapi bisa dipastikan bahwa nanti Mulyono ya pergilah
ke kebun yang sudah ditebang tuh pohonnya, ya kan? Kalau enggak, dia akan menghilang dari peta politik Indonesia. Hanya satu kata, tetap pertahankan semangat perlawanan karena ini untuk masa depan anak-anak muda, masa depan Indonesia. Kalau menurut saya begitu. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nanti telat, oke? Mereka. Rame-rame jegal Anies. Seorang yang punya elektabilitas dan hasil surveinya paling tinggi, mau dijegal. Ada apa ini? Bahkan yang hasil surveinya rendah, mau dijagokan untuk di Jakarta. Untuk mencegah Anies dapat tiket. Wow. Ayolah para elit-elit. Mari kita mendidik rakyat, mencerdaskan rakyat. Jangan mentang-mentang Anda berkuasa, Anda semena-mena. Ya. Jangan sampai Anies jadi gubernur tahun ini. Ini ya, jangan sampai Anies dikasih panggung lagi tahun ini. Ini ku kasih tahu buat kalian yang ingin menguasai Indonesia di tahun 2029 nanti, Anies Baswedan jangan dikasih panggung mulai dari sekarang. Karena apa? Karena kalau dia nanti menjadi pemimpin lagi 5 tahun ke depan ini dia akan bekerja lebih bagus lagi, akan mensejahterakan rakyat yang lebih baik lagi, akan melayani masyarakat dengan lebih gila lagi. Dan ini tentu saja membuat apa? Membuat mata orang makin terbuka akan kinerja dia. Ini bahaya ini. Jadi ini ku kasih tahu buat kalian yang ingin berkuasa di tahun 2029 nanti, jangan dikasih panggung dia ini. Karena dalam 5 tahun ke depan ini orang akan makin pinter, akan makin melihat bagaimana si Anies ini bekerja. Jadi bisa-bisa nanti kalian akan makin tenggelam kalau dia nanti makin mengkilap, makin menyala di 2024 nih sampai 2029. Ini di 2024 ini kemarin saja dia pendatang baru, dia bisa dapat suara 28%. Bagaimana ini kalau nanti 5 tahun lagi dia bekerja lebih bagus lagi? Bisa-bisa di 2029 nanti dia akan meraih suara di atas 50%. Ini bisa jadi ini. Jadi bagi kalian ingin berkuasa di 2029 ya, ini tips ku kasih tahu sama kalian. Cegah dia jangan sampai dia menjadi gubernur di 2024 ini. Ini cara ini. Ini aku kasih tahu ini, ide brilian ini. Karena orang-orang cerdas seperti beliau ini, ya kita tengok saja kinerja dia akan makin baik dari hari ke hari. Dan masyarakat, rakyat akan makin pintar dari hari ke hari. Karena akan diedukasi oleh orang-orang seperti dia ini. Bahaya ini dia ini. Oke? Jadi semuanya kepada kawan-kawan sekalian yang ingin berkuasa di 2029 ya, ini waspada ini si Anies ini ya, jangan dikasih panggung lagi. Oke semuanya, semoga kalian bisa mendapat pencerahan dari sini ya. Selamat berlibur, selamat beraktivitas. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, PDIP menunda pengumumannya soal dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Lalu ramai spekulasi karena Anies nggak mau jadi kader PDIP lah, karena ada surat sakti yang masuk lah, dan banyak lagi. Tapi yang paling keras terdengar adalah pilihan antara Ahok dan Anies. Nah yang perlu kita ketahui, Kim Plus itu takutnya sama Anies Baswedan, bukan Ahok. Dan yang perlu kita pahami, PKS ini sekarang adanya kan di koalisi Kim Plus. Dan yang perlu kita ingat, Ahok itu sampai saat ini masih seorang Kristiani dan Chinese. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ketika wacana Ahok mulai ramai ya, bahwa Ahok akan dimajukan di Jakarta, ini mulai ramai dibicarakan. Lalu merebaklah isu soal pelarangan jilbab di Paskibraka di acara Agustusan di Istana kemarin ini. Kebetulan kok saya tidak melihat sebagai suatu kebetulan ya. Kita tahulah bagaimana Pak Mulyono ini. Nah, isu pelarangan jilbab di pasukan Paskibraka kemarin sudah jelas menargetkan Ibu Megawati. Dan itu adalah isu SARA yang mulai dimainkan. Jadi, kalau PDIP memajukan Ahok di Jakarta, sangat-sangat bisa dipastikan bahwa isu SARA pasti akan dimainkan lagi. Seperti di tahun 2017 lalu. Bahkan mungkin isu SARA dan ras ini akan jauh lebih masif saat ini. Nah, menurut saya Ahok lebih baik kalau dimajukan di Sumatera Utara saja. Head to head langsung dengan menantu Pak Mulyono. Biar juga kita
lebih bisa memastikan untuk memutus tali-tali dinasti di daerah gitu ya. Terlebih lagi kita lihat ya, hampir semua pendukung Mulyono ini malah mendukung agar PDIP memajukan Ahok. Tiba-tiba sok pedulilah soal ideologi PDIP lah yang selama ini mereka caci maki. Ada apa? Apalagi Kodari. Bahkan Kodari pun ikut-ikutan mendorong Ahok untuk dicalonkan. Kita tahu sendiri kan manusia seperti apa Kodari ini. Kalau menurut saya sih Ahok jelas bisa saja mengalahkan Ridwan Kamil dalam pertarungan normal. Tapi ya, apa kita tega melihat Ahok bakal dibantai dengan peluru yang sama seperti tahun 2017 oleh pihak-pihak yang sama. Tambah kali ini Mulyono bisa saja mengerahkan bansosnya lagi. Apa nggak kasihan sama Ahok? Dibantai 2 kali dengan senjata yang sama plus pasukan bansos kali ini. Nah, mudah-mudahan video-video yang tadi itu menyadarkan kita bahwasanya memang banyak sekali penjagalan untuk Pak Anies bisa maju di Pilgub DKI, ya kan? Bahkan dari buzzer-buzzer sebelah pun meminta untuk malah justru Pak Ahok lah yang naik ring gitu kan. Memang sangat ngeri-ngeri sedap ini karena kehebatan Pak Anies Baswedan dan juga kejujuran beliau saat memimpin itu tentunya dirindukan oleh banyak rakyat lah ya. Yang pasti ketika nanti Pak Anies bisa maju di Pilgub DKI, positif tuh 100% bisa menang. Makanya ya kita semua berdoa untuk Pak Anies bisa maju di Pilgub DKI. Dengan itu nama beliau, elektabilitas beliau tetap tinggi dan bisa maju di Pilpres 2029. Tentunya kita akan mendapatkan pemimpin yang mantap. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Seorang pemimpin bisa dilihat dari ucapannya, tulisannya, karena itu merepresentasikan dari pikiran-pikirannya. Melihat bagaimana Twitter lama dari Anies Baswedan dan Twitter lama dari Ridwan Kamil, kita bisa membedakan bagaimana kualitas cara berpikir mereka. Yang satu, Pak Anies Baswedan bagaimana mengkritik atau mencurahkan pikiran-pikirannya tentang bagaimana salah satu tweetnya adalah ketika seorang ibu ketika dikasih ucapan hari ibu, tolong titip pesan kepada anaknya jangan menjadi koruptor karena ibu tidak melahirkan generasi koruptor. Inilah yang menjadikan perbedaan antara Ridwan Kamil dengan Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan juga bagaimana di sana di Twitternya menyampaikan bagaimana masa depan bangsa Indonesia ini adalah tentang kecerdasan, bukan tentang sumber daya alamnya. Berbeda sekali dengan Twitter yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Dalam salah satu tweetnya bahkan mengatakan hal yang saya pikir sangat tidak pantas dan tidak layak. Di tweetnya itu dia mengatakan bahwa daripada bikin video Gaza, membela Gaza, katanya dia lebih senang untuk membuat video intim. Juga bagaimana melecehkan Jakarta dengan mengatakan orang Jakarta itu egois, selfish, dan orang Jakarta itu bla bla bla, yang benar-benar merendahkan dan melecehkan orang-orang Jakarta. Juga bagaimana ketika tweet-tweet yang mesum seperti menjaga keperawanan yang katanya susah di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan. Saya sebagai orang Jakarta, terutama Jakarta Selatan, sangat-sangat mengecam apa yang diucapkan oleh Ridwan Kamil. Masih maukah kita mendapatkan gubernur seperti ini yang seolah-olah di hatinya ada kebencian terhadap Jakarta ini? Mari kita cerdas dalam memilih pemimpin. Teruntuk Ibu Megawati Soekarno Putri ya, ini terkait wacana pengusungan Abah Anies oleh Partai Ibu ya. Saya paham gitu bahwa untuk mengusung seseorang ya, orang itu harus dari kader Partai Ibu atau orang itu harus masuk menjadi kader Partai Ibu ya. Dan itu hal yang sangat wajar dan lumrah ya. Tapi ini menurut pendapat saya ya, bukan jaminan kader partai bisa loyal dan setia terhadap partai. Hal itu kan sudah Ibu alami sendiri kan ya. Ibu mengusung dari kader partai Ibu sendiri ya. Ya secara kasarnya bahkan Ibu menjadikan boneka mainan ya. Dan ternyata boneka mainan itu ya, mainan boneka caki itu ternyata bisa hidup sendiri ya. Dan bahkan menjadi monster yang menerkam Ibu sendiri. Nah, kenapa hal ini tidak dijadikan pelajaran oleh Ibu gitu ya? Saya paham gitu. Tujuan Ibu ya mengusung orang itu ya untuk menjadikan petugas partai yang harus menuruti semua kata-kata Ibu ya. Tapi kalau menurut saya ya, Abah Anies itu ya memang orangnya penurut ya. Nurut-nurut saja gitu selama itu untuk kebaikan dan kemaslahatan ya. Akan tetapi Abah Anies akan menolak ya jika hal itu adalah sesuatu keburukan atau kemungkaran ya. Seperti misalnya
Abah Anies akan menolak jika itu berkaitan dengan kebijakan yang tidak pro rakyat atau bahkan menyengsarakan rakyat ya. Jadi kita sebagai anak Abah hanya menangkap sinyalemen dari kader Partai Ibu yang memberikan lampu hijau terhadap kemungkinan pengusungan Abah Anies. Jadi kalaupun tidak ya nggak apa-apa, tidak memaksa ya. Kita hanya merespon positif ya gitu. Dan sekarang saya semakin paham mengapa Abah Anies sampai saat ini tidak tertarik untuk bergabung dengan partai manapun ya. Karena ya memang Abah Anies itu orangnya tidak bisa didikte gitu kan, memiliki idealisme yang sangat tinggi ya. Dan ya saya juga semakin sini semakin paham bahwa ya semua partai itu memang sama aja ya. Wow, Pak Surya Paloh sindir petualang politik di Nasdem. Sial bener partai ini. Aduh, Pak, Bapak lagi ngomongin siapa sih? Mungkin ya Pak, ya anak-anak di Nasdem ini mungkin ya ngikutin bapaknya. Soalnya kan kita tahu nih, Pak Surya Paloh itu kan dulu di dalam pemerintahan. Terus Bapak berpetualang nih, keluar dari pemerintah ingin perubahan. Nah, kadernya Pak Anies mati-matian waktu itu berjuang. Pokoknya perubahan. Kayaknya udah anti banget tuh sama pemerintah. Pas kalah pemilu, ujung-ujungnya Bapak berpetualang lagi ke pemerintahan, nemplok tuh. Sampai Pak Anies ditinggalin gitu kan. Nah mungkin nih, ya sekarang anak-anaknya ngikutin Pak. Mungkin ya. Ya nggak mungkin bang, itu bener itu kayak gitu itu. Hukum karma mungkin ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.